Ya, harusnya Agus berkaca dari Mbak ini ya, Kak Ical ya teman-teman ya. Dimana dia mengaku Agus itu harusnya merasa bersyukur banget gitu, nggak kayak saya. Ini saya lagi mau jual rumah, mau jual apa karena memang kebutuhan saya untuk pengobatan saya juga nggak murah ya teman-teman ya. Nah ini kita ketahui dulu ya Mbak atau Kak Icalnya ini kena penyakit namanya glaukoma ya teman-teman ya. Dimana kalau ciri-cirinya itu kayak ada putih-putihnya guys. Di depan itu, di depan matanya itu kayak ada putih-putihnya dan itu seperti katarak ya. Tapi itu bukan katarak ya. Dan dari penjelasan dari Google ya katanya glaukoma adalah sekelompok kondisi mata yang merusak saraf optik. Adapun fungsi saraf optik adalah mengirimkan informasi visual dari mata ke otak untuk memaksimalkan penglihatan. Kerusakan saraf optik sering berkaitan dengan tekanan tinggi pada mata. Ya mungkin karena pernah tertekan, sering ditekan atau mungkin pernah kecelakaan ya, banyak sebab ya. Nah, kondisi mata ini dapat terjadi pada usia berapapun ya, tetapi lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Untuk Mbak ini katanya udah berumur 40-an tahun ya. Kondisi ini adalah salah satu penyebab utama kebutaan bagi orang berusia lebih dari 60 tahun ke atas ya teman-teman. Efek sangat bertahap ya, sehingga pengidapnya mungkin tidak menyadari adanya perubahan penglihatan sampai kondisi berada pada tahap selanjutnya. Ya, ini yang saya pahami dari glaukoma sendiri ya. Penyakitnya ini walaupun dapat perawatan tidak bisa sembuh guys. Jadi memang ada pernyataan-pernyataan yang mungkin sudah jadi apa ya, sudah jadi cerita umum ya, dimana penyakit ini diderita orang kemudian walaupun disembuhkan, walaupun diapakan ya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang untungnya Mbak Ical ini kenanya sebelah aja ya, nggak dua-dua. Ya jadi kita dengarkan dari Mbak Ical atau Kak Ical ya terkait dengan donasi. Bolehkah dialihkan ke kakak ini aja nggak sih daripada si Agus? Kita dengarkan ya. Saya makasih banget. Saya nggak nyangka VT saya soal Agus itu teman-teman support sedemikian rupa, dan saya terharu sama doa dan semangat dari teman-teman, sehingga kalau saya kecil hati gitu ya, saya jadi pengen baca komen itu biar semangat lagi. Tapi kalau donasi kayaknya saya saya nggak berani ya teman-teman, karena keadaan saya walaupun lagi bangkrut, iya bangkrut betul, tapi Nih lagi bangkrut guys ya, bangkrut dan katanya kakak ini udah jual-jual rumah dan segala macam ya. Tapi kenapa ya menolak donasi ya? Coba kita lihat. kalau dibandingkan orang-orang lain yang nggak punya rumah, nggak punya siapa-siapa, terlantar, kayaknya mereka ada yang lebih tepat untuk dibantu. Oke ya, secara tidak langsung Kak Ical menolak. Kenapa? Yang saya bilang karena Kak Ical ini menganggap banyak yang lebih membutuhkan daripada dia. Walaupun dia membutuhkan, saya juga membutuhkan, Agus juga membutuhkan, bahkan teman-teman yang donasi mungkin juga membutuhkan gitu. Nah, jadi menurut Kak Ical ya, saya memang butuh gitu, tapi kondisi saya ini memang mungkin sudah final ya, vonis, dimana untuk penyembuhan perawatan bisa dilakukan, tapi kalau penyembuhan mungkin sedikit peluang untuk bisa sembuh, karena ini adalah penyakit glaukoma yang sudah mendarah daging, yang sudah banyak diderita oleh orang-orang yang biasanya berusia dewasa ya, berusia 60-an gitu ya teman-teman. Padahal Mbak Ical, Kak Ical ini usianya pada saat ini masih 40-an. Nah, pernyataan penolakan dari Kak Ical ini apakah sindiran buat Agus gitu? Nah, kalau kita lihat Agus sendiri, seperti yang kita ketahui, suka joget-joget ya, joget-joget di TikToknya gitu ya, happy-happy gitu ya. Nah, kalau misalkan ya donasinya ini adalah sindiran untuk Agus, ya mungkin Agus bisa dikategorikan berhak untuk menerima, karena memang dari awal Agus ini dikenal adalah sosok yang mungkin bukan yang bagus-bagus amat ya kerjaannya ya. Jadi kalau untuk dibantu mungkin layak gitu.
Kemudian kita ketahui sendiri Agus juga diketahui numpang ya bersama di rumah wawaknya, walaupun pada saat ini donasi itu digunakan untuk membayar itu sebagai balas jasa ya, gitu ya. Tapi kakak ini harusnya membuka pemikiran Agus ya, Mas Agus gitu, bahwasannya banyak loh yang di luar sana gitu, bahkan lebih parah daripada Mas Agus, bahkan lebih parah dari Kak Ical gini kan. Ya mereka itu survive gitu, bertahan hidup gitu dengan nilai yang kecil juga gitu, dan mereka bersyukur kepada Tuhan gitu, dan menjadikan penyakit mereka itu adalah sebagai motivasi hidup ya, supaya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi kita pada saat ini. Kita dengerin lagi ya Kak Ical. Walaupun lelahnya setengah mati. Saya sih kebanding donasi lebih butuh bantuan cari kerjaan gitu. Karena usia saya kan udah mau 44 nih bentar lagi, jadi agak-agak susah gitu karena batas umurnya kan ya. Gak dipungkiri guys, gak dipungkiri di Indonesia sendiri, di perusahaan, dimanapun berada ya, usia 30 ke atas itu nampaknya udah berat ya untuk nyari kerjaan ya. Walaupun ada tapi itu kayak berat gitu, apalagi 40 ke atas cuy. Jadi yang disampaikan sama Kak Ical ini mungkin adalah kalau donasi gak usah kasih aku gitu. Bukannya aku gak perlu, aku butuh. Bukannya aku gak mampu, tapi aku bisa berusaha gitu, masih bisa berusaha ya. Ini tamparan keras juga nih buat Mas Agus ya, bahwasannya kondisi apapun kita ya, pasti Allah ya, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa itu selalu bisa memberikan jalannya, bisa memberikan jalan untuk kita itu bisa mendapatkan rezeki nafkah ya. Bukan kemudian yang dilakukan sama Mas Agus ya, ingin menguasai duit itu, kemudian dengan cara apapun ya, berkolaborasi, memanggil Mas Farhat bersama Mas Farhat, kemudian mempolisikan Mbak Nopi. Ini aja Kak Ical berharap donasi, tapi karena dia tahu diri, dia tahu bagaimana beratnya menanggung menerima donasi, makanya dia lebih bagus, aku lebih berharap ya aku dapat kerjaan dibandingkan aku dapat donasi. Karena lebih mulia juga kan. Dengan kondisi seperti ini aku masih bisa melihat gitu, walaupun mungkin separuh, mataku sebelah gitu. Nah itulah, ini luar biasa ya. Jadi kondisi apapun ya harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Tuhan yang Maha Esa, karena masih banyak yang lebih nasibnya lebih buruk daripada kondisi kita saat ini gitu. Kita kadang kurang bersyukur dengan apa yang terjadi pada diri kita gitu. Padahal di samping di daerah kita juga banyak lebih parah gitu. Gitu. Walaupun ya penyakit saya juga banyak sih gitu, tapi saya masih penyakitnya ada banyak rasa ya, saya guys. lebih beruntung dari mereka gitu loh. Jadi kayaknya kurang adil gitu kalau donasinya ke saya gitu ya. Ya bener banget ya. Aku salut nih sama Kak Ical ya. Ya banyak teman-teman yang menginginkan donasinya itu diberikan ke Kak Ical, disalurkan ya, dibantu ke Kak Ical untuk biaya biaya pengobatan ya, jangan kehidupan lagi, nanti salah anggap lagi si Agus menggunakannya semua untuk biaya kehidupan dia. Ya jangan. Jadi biaya pengobatan donasi, tapi secara tegas Kak Ical mengatakan lebih banyak orang yang membutuhkan daripada saya. Kalau mau membantu saya cukuplah dalam hal pekerjaan saya saja ya, karena memang untuk mendapatkan kerjaan di usia 40-an ini angel, susah, berat gitu ya. Ini saya salut sama Kak Ical ya. Siapa manggilnya, si Ical atau siapa? Soalnya akunnya juga akun talk gitu ya teman-teman ya. Tapi aduh saya pilek, mohon maaf ya teman-teman. Yang penting saya berharap gini aja untuk Kak Ical ya, terima kasih ya. Apa yang Anda ungkapkan di medsos ini adalah cerminan juga untuk Mas Agus ya. Semoga ini didengar sama istrinya Mbak Elmi ataupun Wawa gitu ya. Bahwasannya di luar sana, di sekitar mereka itu banyak yang lebih membutuhkan sebetulnya, dan harusnya kita sebagai orang yang menerima itu harus ya tahu diri lah ya teman-teman. Dan beratnya itu memegang donasi umat itu ya, kalau nggak amanah ya bisa menjadi bala bagi kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang Farhat
Abbas ya guys ya. Lihat. Teman-teman Oke. Mengurus Agus. Saya sudah mengatakan Agus kembali aja ke rumah sakit Cipto ya. Benar. Kemudian kamu pakai yang normal, yang biasa aja. Karena bagi kita yang namanya orang hemat itu kan bagus. Dia juga menyadari. Ya. Ya maksudnya ini mungkin aku nggak tahu ya kenapa Mas Farhad Abbas ini seperti aneh gitu ya. Apakah kata hemat itu tepat itu untuk di situasi Mas Agus saat ini gitu, di balik Tenopi juga terus gencar melakukan peningkatan di pengobatannya Mas Agus, termasuk yang kemarin terakhir di videonya Tenopi mengatakan pada saat ini kita sudah memberitahu pihak Mas Agus bahwasannya akan ada ya operasi yang akan dilakukan ke Mas Agus. Karena ada ketersinggungan antara Mas Agus dan Tenopi, makanya Tenopi mengatakan ini pihak yayasan diwakili loh Mas Agus, bukan Tenopinya yang turun dan bertemu Mas Agus lagi, karena tahu kondisinya saat ini lagi kurang baik hubungan mereka. Nah tapi itu juga ditolak atau tidak hadir gitu ya teman-teman ya. Jadi ada kekecewaan, tapi itu disebutkan Tenopi nilainya itu hampir 100 juta rupiah. Nah andai kata ya pengobatan yang lebih ke spesialis, lebih ke case utamanya gitulah, itu kan memang membutuhkan biaya ahli yang tidak biasa gitu ya. Makanya kalau dibilang sama Mas Farhad Abbas dibilangnya lebih baik ke yang normal aja, berarti yang normal BPJS ya, tidak salah. Cuman ini kalau memang seperti itu ya berarti donasi tidak ada gunanya lagi gitu kan. Untuk pengobatan juga ini si Agusnya tetap mau BPJS kan, yang tetap yang normal yang menggunakan asuransi gitu, BPJS-nya itu sendirilah. Ya saya harap Bang Farhad Abbas ini juga gitu ya, berobat nanti ke BPJS gitu ya. Biar tahu juga ya teman-teman ya, bagaimana kita mau sembuh cepet gitu, mau adanya harapan perkembangan yang lebih cepat gitu. Kalau di umum ini tahu ya banyak sekali yang menggunakan itu. Setidaknya kalau saya pribadi ya menilai, kalau kita nggak menggunakan BPJS walaupun kita ada gitu, berarti kita tidak membebani negara, kita membantu orang kan, urunan ya teman. BPJS itu bisa untuk orang yang lain gitu, dan pahala bagi kita kalau kita nggak menggunakannya untuk kepentingan untuk kita diri kita gitu, walaupun itu hak kita gitu. Tapi kan lebih mantap lagi kalau misalnya kita punya uang, kita normal aja, wah ya berharaplah Tuhan akan memberikan kesembuhan yang lebih baik gitu. Jadi kalau Mas Farhad ini bersimpangan dengan Tenopi itu terserah gitu, tapi setidaknya Anda menggunakan mobil ya, ibaratnya mobil angkut sama mobil pribadi itu sama-sama kendaraan ya. Yang umum adalah angkutan ya, angkot. Yang pribadi adalah mobil yang Anda pakai sekarang. Anda seharusnya kalau memang berkata seperti ini, pakailah mobil angkot atau bus kota ya, yang lebih hemat ya. Bahasanya kan itu lebih hemat ya kan gitu. Ya mungkin seperti itu, kita lanjut ya, apalagi pemberitaan yang terakhir ya teman-teman. Ke rumah sakit Cipto ya. Benar. Mas Agus nih ada pengecekan karena harus ada operasi kelopak mata dan biayanya 100 juta. Ini benar banget ya dari Tenopi. Tenopi di sini hanya menyampaikan ya, mudah-mudahan di sini Mas Agus dengarlah ya, terlepas dari dia berpandangan apa dengan Tenopi itu terserah dia gitu. Tapi Tenopi ini hanya menyampaikan gitu, dan semoga Mas Agus ini mau mendengarkan dan mau menjalani pengobatan itu ya. Walaupun Farhad Abbas lagi-lagi, aduh aku nggak ngerti ya teman-teman ya, kebaikan itu udahlah jangan dibumbuin dengan provokasi yang aneh gitu.
tujuannya adalah pengobatannya, udah gitu, nggak usah bilang sebaiknya normal aja lebih hemat, sebaiknya begini, BPJS kan punya pemerintah yang lebih baik gini. Jangan gitu dong, aduh, jangan gitulah, please, please, please. Jangan menyerang orang baik ya, Mas Farhat ya. Gitu. Kalau yang dipermasalahkan donasinya diawasin. Ya, donasinya apakah sesuai, ada pengeluaran dan lain-lain, itu yang harus di audit atau disampaikan secara umum. Dan saya kira Novi juga akan jujur gitu terkait dengan donasi itu. Ya mungkin Novi harus semangat ya, terus semangat ya. Uang itu juga adalah amanah bagi Novi agar disalurkan kepada Agusnya. Mungkin perlu waktu saja ya Novi ya. Mungkin Agusnya saat ini lagi dirasukin oleh jin-jin yang sangat mengganaskan. Mudah-mudahan itu bisa tercabut dari tubuhnya Mas Agus dan bisa kembali ke Novi agar dilangsungkan pengobatannya. Kalau bisa di luar negeri ya, biar lebih mantap lagi. Sampai sini dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.